Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di acara WTT online IDN dengan tema Photoshop. Ya, pada sesi kali ini saya sebagai host atau MC dan teman saya Muhammad Fahri Rozali yang akan menyampaikan materi di acara selanjutnya. Ya, tanpa berlama-lama mungkin mari kita mulai saja ya. Silakan kepada tempat dan waktu dipersilakan kepada Fahri Rozali. Oke, terima kasih Pak Muhari Al-Faki, dan di sini saya akan menyampaikan materi yang bertema Adobe Photoshop. Nah, di sini ada kayak table of contohnya kayak apa daftar isinya itu. Pertama ada pengenalan Photoshop, kedua ada kekurangan Photoshop, ada kelebihan Photoshop, dan terakhir penutup. Nah, pertama, apa sih itu Adobe Photoshop? Adobe Photoshop atau biasanya disebut Photoshop ada perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan atau pengeditan foto dan atau gambar dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer, digit AI, dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader. Untuk perangkat lunak atau pengolahan gambar atau foto dan bersama Adobe Acrobat dianggap sebagai produk terbaik yang pernah diproduksi oleh Adobe System. Versi ke-8 aplikasi ini disebut dengan nama Photoshop CS Creative Suite. Versi 9 disebut dengan Photoshop CS2 dan versi 10 disebut dengan Photoshop CS3. Versi ke-11 disebut dengan Adobe Photoshop CS4 dan versi ke-12 adalah Photoshop CS5. Versi ke-13 adalah CS6 dan versi terbaru adalah Adobe Photoshop CC atau Creative Pro. Nah, yang kedua kayak pengembangan Adobe Photoshop. Pengembangan Adobe Photoshop itu dimulai pada tahun 1987 oleh Thomas Cole, mahasiswa di Universitas Michigan. Dia mulai menulis program pada Macintosh Plus-nya untuk menampilkan gambar grayscale pada layar monokrom program ini, yang disebut display. Menarik perhatian saudaranya, George Cole, seorang karyawan di industri light dan magic, yang merekomendasikan Thomas agar mengubah programnya menjadi program menyunting gambar penuh. Thomas mengambil 6 bulan istirahat dari studi pada tahun 1988 untuk berkolaborasi dengan saudaranya pada program itu, yang telah diubah namanya menjadi Image Pro. Setelah tahun itu, Thomas mengubah program menjadi Photoshop dan bekerja dalam jangka pendek dengan produsen scanner rescan untuk mendistribusikan salinan dari program tersebut dengan sekitar scanner. Total sekitar 200 salinan Photoshop telah dikirim dan dengan cara ini. Dan apa sih kelebihan Photoshop dibandingkan dari kayak software lain yang buat desain? Nah, buat teman-teman hobinya yang buat ngedit foto biar kelihatan jadi tahu, software ini kayak cocok banget untuk dipelajari. Pertama, mulai dioperasikan. Kayak terus banyak juga fitur-fitur yang kayak misalnya kita bisa pen tool gampang dan lain-lain, itu sangat gampang dari Photoshop. Dan yang kayak kayak efek dingin kan. Terus buat kamu yang ingin buat tulisan tampil beda dan menyakitkan, Photoshop juga bisa. Kayak Photoshop itu kayak menyediakan banyak banget font gitu, kayak mungkin ada 100 font lebih. Dan bisa membuat berbagai material. Kayak kamu kalau mau Photoshop itu bisa buat macam-macam juga. Kayak banyak bisa. Kayak bikin banyak lah yang bisa juga dibuat kayak mengelola beberapa materi web.
buat kamu yang kayak semua mempunyai web dan akan mengupload foto, tapi ukuran fotonya terlalu besar, kayak kayak kamu nggak usah khawatir gitu, kamu bisa kecilin di Adobe Photoshop. Dan Adobe Photoshop bisa mengurangi ukuran foto yang terlalu besar, atau juga biasanya disebut crop juga lah. Terus familiar dalam menggunakan kita, fasilitas untuk editing lebih lengkap dibanding lainnya. Bisa rekayasa foto dalam Photoshop, kita bisa bebas berekspresi foto asli yang teman-teman punya bisa jadikan seakan seperti gambar, atau bisa disebut namanya vektor. Itu kayak gambar dijadiin kayak muka orang jadiin gambar untuk kartun. Nah itu kayak keren banget kan. Terus biasa menambahkan efek lagi meski sudah terlalu banyak efek. Kayak misalnya ini udah ada efek-efek, tapi kita masih bisa nambahin efek terbanyak gitu. Terus penyimpanan dapat menggunakan berbagai format, kayak bisa format penyimpanannya itu bisa PSD, namun JPG dan lainnya. Kayak PNG juga bisa dan lain-lain banyak. Terus Photoshop itu kerjanya cepat banget, kayak sek udah jadi. Kayak biasanya bikin Photoshop itu paling lama itu 10 menit lah kalau proyeknya agak susah. Tapi ada kelebihannya. Nah, sekarang kekurangannya nih. Kekurangan ada di Photoshop yang banyak pertama banyak layar yang digunakan. Kebanyakan orang sering bingung dengan banyaknya layar yang digunakan saat mengedit foto dan lainnya kayak di Photoshop. Jadinya kayak di Photoshop itu pertama di bagian bawahnya itu kita bisa layar gitu, layar ini jadinya kayak layar satu gambar muka saya, layar dua muka kaki, layar tiga muka ya lain-lain gitu, layarnya banyak gitu. Terus kita tapi ada permasalahannya, kita bingung kayak misalnya tutorial layarnya. Nah, sekarang kita ke layar gini-gini, terus ke layar 4 gini, terus ke layar 1 kayak gini-gini. Nah, itu yang bikin pusing. Soalnya kita juga kayak pusing gitu, layar, oh layar ini, oh layar ini, oh layar ini, kayak gitu. Nah, kedua, saat digunakan kayak buat pembuatan majalah atau brosur, Photoshop kurang baik digunakan untuk pembuatan majalah dan brosur karena tidak sempurna saat pembuatan paragraf. Nah, benar nih, paragraf kayak kan Photoshop itu digunakan buat apa namanya editing foto. Makanya ini kurang cocok banget untuk dipakai buat majalah dan brosur. Soalnya kalau majalah dan brosur itu kan itu modelnya itu kayak kayak 70% itu tulisan, 30% itu gambar. Tapi kalau Photoshop itu kayak 80% gambar, 20% tulisan gitu. Nah, makanya ini yang kurang cocok buat majalah dan brosur gitu. Nah, ukuran yang dibutuhkan itu terlalu besar. Nah, jika mau menggunakan layer, maka ukuran di Photoshop akan besar gitu. Jadinya layernya itu kayak gede-gede banget gitu. Terus yang terakhir itu kertas cetak. Saat akan mencetak hasil Photoshop, kertas juga gunakan itu relatif sulit. Kayak kertasnya itu gimana gitu. Kayak kita mau cetak fotonya tapi juga susah. Pertama layar, kedua walaupun layar jadi semua total. Itu kan pertama kita juga nggak asal bikin belakangnya ya kan. Jadinya backgroundnya juga susah ukuran-ukurannya dan lain-lain. Itu yang bikin ribet. Nah, terima kasih sudah mendengarkan materi saya dari Adobe Photoshop. Dan dengan ini saya kembalikan kepada Fakih. Ya, terima kasih kepada Fahri Razali yang telah memberikan ilmunya ya kepada kita semua mengenai Adobe Photoshop. Ya, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.